saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Tuh makanya jangan sampai, makanya kenapa gue tuh cari uang susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam, buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa? Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai anak perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anakku selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya dibilang murka juga enggak sih sebetulnya. Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini, gitu. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini, gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat, gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua, mana ada sih seburuk-buruknya orang tua, anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya kan nggak. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya, apa yang sudah ya sudah gitu, nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti aja. Here today, I really want to say thank you everyone, thank you Indonesian netizens. I will stay strong. I will going through this until I get my kids. Thank you so much. Kurang lebih 16 pertanyaan. Itu fokusnya on laporan perzinahan dan terkait pelarangan Ibu Emi memberikan ASI. I don't want to make a comment on that now. Singapura ada proses, tapi ya biarlah proses di Singapura. Kita proses di Indonesia aja sih. Upaya hukum di Indonesia, tapi Bu Emi juga dua-duanya ada proses. sama-sama berjalan lah. Berjalan. Kalau ini normatif ya Mas, maksudnya hari ini kan masih dalam tahap penyelidikan nih. Kalau penyelidikan kan masih tanya jawab nih di interview gitu. Jadi hari ini benar-benar normatif. Untuk selanjutnya seperti apa kita juga belum tahu gitu. Jadi nanti mungkin mohon pengertiannya juga, karena kami juga kan nggak bisa meminta banyak ya dari pihak kepolisian. Kami hanya mengikuti aja prosedur yang ada gitu. Nanti apabila ada panggilan juga mungkin bisa saling komunikasi lah. Kalau untuk materi, karena ini sudah masuk di ranah upaya hukum, ya kita hargai aja lah, kita hormati. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke pihak kepolisian nih. Nah, kita lihat di sini memang Polda Metro Jaya sangat concern ya untuk menyikapi kasus yang dialami oleh AMI BMJ ini. Karena kan kita melihat bahwa kasus ini sudah bergulir, sudah berjalan. Tentunya pihak kepolisian dengan sigap ataupun respon yang cukup baik ya, sehingga kasus ini cepat-cepat untuk segera diproses. Artinya tadi sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan berita acara, pemeriksaan terhadap AMI BMJ, dan kemudian menyusul pada saksi-saksi ya, tentunya saksi-saksi, alat bukti, dan material-material yang menyangkut untuk dikembangkan kasus ini, sehingga terhadap laporannya baik itu secara pasal-pasal yang disangkakan ataupun bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan suatu bentuk laporan, sehingga proses ini cepat dilakukan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap-tahap penyidikan kalau memang itu sudah cepat terpenuhi semua unsurnya. Nah, inilah yang harus polisi juga lebih sigap. Tentunya kita menghargai proses di kepolisian. Nah, pasti polisi juga punya cara bagaimana untuk bisa mengembalikan anak itu kepada ibu kandungnya, bagaimana caranya, dan juga bagaimana hukumannya, kan seperti itu. Karena
dilihat dari CCTV yang ada ataupun dari video ya yang viral. Betul. Ini kan bayi tersebut dibawa ada pada Isya Erni yang. Betul. Nah, proses pembawaan itu kan dibawa olehnya. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Polisi harus membentuk tim apakah ini layak untuk dijadikan laporan terhadap membawa lari anak atau prosesnya penculikan atau apa yang seharusnya. Ini kan tidak boleh dilakukan ini karena ini bukan ibu kandung. Makanya laporan itu kan harus memenuhi unsur, yaitu adanya alat bukti yang cukup, saksi, dan surat. Nah, itu harus terpenuhi dulu. Kalau memang nanti dikembangkan, Isya Erni juga mau juga untuk datang dan dipanggil dalam proses pemeriksaannya, itu akan lebih jelas. Tapi kalau memang Isya Erni nanti dipanggil dan tidak patut untuk datang, tentunya polisi akan mengembangkan kasus ini ke proses selanjutnya, itu proses penyidikan, di mana nanti kalau tidak juga dipanggil tidak datang ya akan dijemput seperti itu. Kalau saya lihat dari peristiwa ini yang saya lihat memang benar ada kiriman santet. Mungkin ini santet untuk memang membuat menyalakai. Tapi sehat-sehat aja, nggak ada penyakit. Tadi gue nanya suaminya, nggak ada penyakitnya. 4 hari tiba-tiba pendarahan gitu kan ya, Ya banyak sih gosipnya begini beredar, cuman aku ya lillahi ta'ala aja ya Bu ya. Kita kan nggak tahu namanya orang sekarang kan zaman sekarang yang kira-kira kita anggap baik ternyata dia jahat. Yang kita anggap jahat ternyata dia baik gitu. Gitu kan? Kita kan nggak tahu. Ya semua teman kesini teman kesana teman, aku jadi pusing jawabnya gitu, banyak yang nanya-nanya di ini banyak, aku nggak mau jawab gitu kan, karena ini kan belum, ini kok soal Allah. Jadi perjuangannya memang udah lama dan ya alhamdulillah hari ini semua di hari yang baik, di bulan yang baik, dan alhamdulillah semua berjalan lancar sih. Kalau yang saya lihat santet pakai waktu. Jadi dia pakai waktu. Jadi waktunya sananya 41 hari, oh ini 6 bulan, pasti dia akan meninggal. Oke, santet itu enggak ada tukar tumbal, santet ya santet. Kalau tumbal ya tumbal itu kan biasanya orang mau pesugihan. Kalau santet itu enggak ada tukar tumbal. Jadi selama orang yang melakukan santet itu biasanya orang memakai ilmu hitam. Pakai ilmu hitam, jadi biasanya seperti itu. Santet itu akan masuk itu dengan dia biasanya orang mencari mata luka ya. Mata luka itu titik lemah seseorang itu. Walaupun orang itu mempunyai pagar atau orang pun mempunyai apa, itu biasanya akan dicari dari mata lukanya, seperti itu. Mata luka itu titik lemahnya. Jadi santet itu akan masuk ke dalam seseorang itu. Loh, ada orang yang santet itu ada yang menyiksa, tadi saya bilang. Santet yang menyiksa menyiksa orang itu, orang dari sehat dibikin sakit kalau kata orang Dayak itu maiyun itu semakin drop, makin turun itu biasanya waktu. Jadi dia ada santet waktunya nih sampai 6 bulan, 1 tahun. Jadi drop biasanya langsung. Yang cepat ada tergantung dari spiritualnya yang mengerjakan. Kalau spiritualnya bilang ini kalau dia udah dendam sekali dia minta waktunya segini ya biasanya. Tapi semua itu semua tuh walaupun orang itu disantet, kalau kata Tuhan masih belum waktunya, bener pasti akan ada jalannya orang mengobati. Tapi kalau sudah sampai waktunya biasanya nggak pakai katanya ini 40 hari atau 7 hari, pasti biasanya 7 hari meninggal. Percaya dan tidak percaya gitu kan ya, karena itu mistik itu kan ada juga. Tapi orang baik. Oke, kalau masalah yang menyantet, biasanya kalau orang menyantet ini pasti orang yang benci, kesel, marah. Kan seperti itu. Yang saya lihat seperti itulah. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa itu adalah persaingan bisnis, tapi yang saya lihat bahwa orang yang menyantet ini orang yang lagi kesel, marah sekali sama dia. Orang yang terkena santet itu biasanya orang menyantet itu kadang-kadang orang pakai boneka. Nah, boneka itulah yang media seorang spiritual ini untuk menyelakai orang itu. Makanya roh orang itu diambil, dimasukkan
ke dalam boneka itu. Boneka inilah yang untuk biasanya media mereka untuk melukai orang ini yang mau disantet ini. Biasanya seperti itu. Seperti kayak paku. Makanya saya bilang, ada orang yang memang melakukan santet itu, boneka itu disobek. Disobek. Kadang-kadang orang tuh merasa perutnya kayak di. Setelah itu dia masukkan lagi. Baru dia jahit. Makanya di dalam tubuh orang yang terkena santet kadang-kadang ada barang. Ada barang kayak ada jarum, ada paku, atau ada apa. Dia orang baik, mungkin yang ngejahatin dia ya mungkin kurang puas gitu kan ya. Itu kalau dia dijahatin, tapi kan dia noksa dokter katanya nggak ada, tiba-tiba pendarahan, penyakit ini nggak ada, tidak aku nanya suaminya. Tapi insya Allah ini hanya gosip belaka gitu, ini penyakit yang kita tidak diketahui oleh penyakit kita sendiri apa gitu ya. Tapi semoga istiqomah masuk surga, udah itu aja. Nah, dari kan karena ada hasil dari ronsen atau CT scan tadi yang saya lihat ada 2 benda di badan itu tuh agak susah itu diambil. Nah itu biasanya ada juga barang itu yang memang bagian ulu hati. Kenapa di bagian ulu hati itu biasanya supaya orang itu pelan biasanya umurnya pasti tidak ada. Makanya dia jadi merasa itu biasanya orang yang sudah keliling berobat tapi dia masih tetap sakit, dia masih merasa badannya nggak nyaman seperti itu. Tapi saya kasih tahu ya, kalau kita disantet itu ingat paling pertama itu pasti jantung kita berdebar, sangat berdebarnya berbeda. Kadang-kadang bila mana kita disantet itu jantung kita berdebar, kadang-kadang kita kayak orang mau sesak napas seperti itu. Nah itu biasanya itu santet yang keras. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.